Hai teman-teman semua, salam jumpa dan salam kenal dengan kami. Nah, kami dari kelompok 2 dalam mata kuliah pragmatik, program pertukaran mahasiswa merdeka dari Universitas Katolik Santo Thomas Medan. Nah, video ini kami buat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah pragmatik dosen pengampu Bapak Immanuel Silitonga, SPD, MPD. Nah, teman-teman semua, dalam video ini kami akan menjelaskan apa-apa saja maksim-maksim yang digunakan dalam percakapan sehari-hari sehingga terjadi tuturan yang diinginkan. Begitu juga kadangkala terjadi tuturan yang tidak diinginkan. Nah, untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Teori prinsip kesopanan dan kesantunan. Yang pertama ialah maksim kebijaksanaan. Buatlah kerugian orang lain sekecil mungkin dan buatlah keuntungan orang lain sebesar mungkin. Yang kedua adalah maksim kedermawanan. Buatlah keuntungan diri sekecil mungkin dan buatlah kerugian diri sebesar mungkin. Yang ketiga adalah maksim pujian, yakni kecamlah orang lain sesedikit mungkin dan pujilah orang lain sebanyak mungkin. Yang keempat yakni maksim kerendahan hati, pujilah diri sendiri sesedikit mungkin dan kecamlah diri sendiri sebesar mungkin. Kemudian yang kelima adalah maksim kesepakatan, buatlah kesepakatan dengan orang lain sebanyak mungkin dan buatlah ketidaksepakatan dengan orang lain sesedikit mungkin. Yang keenam adalah maksim kesimpatian, yakni kurangilah rasa antipati kepada orang lain sesedikit mungkin dan banyak-banyaklah bersimpati kepada orang lain. Oke, hai, ketemu lagi di Basa Basi dan tamunya istimewa ada Natasha Wilona. Kali ini thank you udah mampir ke rumah. Akhirnya setelah puluhan purnama, Pu, Iya, sibuk. biasanya kalau nggak di panggung ya di belakang panggung. Iya, bener. Biasanya selewat doang, nggak pernah ngobrol yang intens. Kalau kita bakal ngobrol intens Iya. sama Natasha. Datang Jauh loh rumah. dari Tangerang ke sini. Iya, Terima makasih banget. ya effortnya. Kak Usi dan Kak Andika. Yang pertama, maksim simpati. Saat Usi dan Andika mengatakan, jauh-jauh dari Tangerang, Natasha Wilona menjawab, ya, demi Kak Usi dan Kak Andika. Dalam tuturan tersebut, termasuk ke dalam maksim simpati karena Natasha Wilona memberikan jawaban yang membuat orang lain merasa senang dan dapat merasakan keuntungan dalam pembicaraan tersebut. Thank you. Jadi aku udah lama sih sebenarnya udah DM kamu ya, udah lama. Iya. Kapan sayang, kapan terus syuting kemarin baru Iya, kelar bener. apa? Baru selesai tanggal 30. Apa film apa? Bukan. Series Diva. apa? Diva. Iya. Kita manggil Alhamdulillah. Natasha ke sini. Iya. Kita beda umurnya lumayan ya. Jauh. Makanya kita tertarik untuk menggali isi pikiran seorang Natasha Wilona di mana kamu tuh labelnya cantik, masih muda, udah sukses, mandiri. Kebeban gak sih dengan label ini? Yang ngasih label gitu? siapa sih? Ya orang lain pastinya, bukan kamu yang iya. declare kan? Enggak sih, karena aku ngejalanin ini kayak emang have fun aja. Tapi emang Yang kedua, maksim pujian dan maksim kerendahan hati. Saat Andika mengatakan, masih muda, cantik, pintar, dan lain-lain, bangga nggak sih punya label seperti itu? Natasha Wilona menjawab, enggak sih, emang siapa yang memberi label itu? Dalam tuturan tersebut,
termasuk ke dalam maksim pujian dan maksim kerendahan hati, karena saat Andika berusaha memberikan level yang telah disebutkan oleh orang banyak, Natasha Wilona menanggapinya dengan kerendahan hati. Ia mengatakan seadanya saja menurut pendapatnya sendiri. Ini yang gitu. kamu pengen. Emang iya, jadi dari kecil tuh aku udah suka, anaknya udah agak centil, suka model-model, bergaya-bergaya. Akhirnya disekolahin modeling sama mama setahun. Habis itu sering ikut lomba fashion show. Pas ke Jakarta menang satu lomba fashion show, ditawarin lah, baru kayak mau nggak coba casting-casting iklan. Di situ aku coba. Yang ketiga, maksim kesepakatan. Saat Andika mengatakan, memang itu yang kamu inginkan. Natasha Wilona menjawab, ya, semenjak kecil aku memang memiliki bakat itu, dan orang tuaku mendukung. Dalam tuturan tersebut termasuk ke dalam maksim kesepakatan karena tuturan Andika dan Usi disepakati oleh Natasha Wilona. Di sana Natasha Wilona menjelaskan bahwa semenjak kecil ia memang memiliki bakat itu, hingga saat ini dia menjadi artis yang terkenal. Oh, jadi memang awalnya minatnya memang minat ya. Makanya mama kayak mensupport aja gitu. Kan ada tuh ya anak kecil yang dari kecil tuh difoto langsung yang bergaya, yang gitu. Berarti kamu begitu ya? Aku tuh Yang suka gitu. jadi fashion show Udah di ada rumah, udah ada bibitnya. bibitnya. Ikut lomba Kartini di sekolah gitu-gitu. Iya. Yang keempat, maksim simpati. Saat Andika mengatakan, oh memang sudah minatnya ya, Natasha Wilona menjawab, ya memang sudah minat saya. Tuturan tersebut termasuk ke dalam maksim simpati karena Usi dan Andika mengagumi apa yang telah dilakukan Natasha Wilona untuk meraih mimpinya di masa kecilnya. Nah, berarti dukungan dari mama papa kan dari kecil emang udah support kamu banget, ya kan? Kamu kecil dulu tinggal di Jadi aku tinggal di Jakarta dulu, terus umur 4 Jakarta. tahunan pindah ke Banjarmasin. Abis itu SD kelas 3 balik lagi ke Jakarta. Oke, aku sempat beberapa kali sih aku baca, aku nonton beberapa kali. Nggak tahu ya, ini kan hanya judul. Aku nggak tahu judul itu benar apa enggak. Katanya kalau Natasha Wilona dulunya tuh susah. Natasha Wilona dulunya tuh tinggal di rumah kontrakan apa gitu. Aku pernah baca kan tagline di berita. Nah ini aku pengen nanya langsung sama orangnya. Kadang-kadang kan kita bikin judul itu kan suka semau gue aja. Sebenarnya Clickbait mungkin gitu. iya. Tapi sebenarnya seperti apa sih? Maksudnya apakah memang sesusah itu seperti yang di judul atau memang itu clickbait aja? Jadi emang aku bukan dari keluarga yang mampu atau mapan sih, misalnya sederhana banget aja. Terus habis itu di umur 4 tahunan kan yang mama sama papa pisah. Akhirnya aku sama mama pindah ke Banjarmasin dan di situ emang kita sempet tinggal di kontrakan yang jadi kan emang di Kalimantan tuh banyak kontrakan yang bikinnya dari kayu kan. Jadi emang tuh kontrakan kayu yang atasnya tuh dia emang nggak ada penutupnya dan bawahnya masih tanah. Atas nggak ada penutup gimana tuh maksudnya? Aku nggak ngerti. Ada plafonnya. Iya, jadi nggak ada yang Jadi kayak langsung plafon. kelihatan kayu-kayu dan genteng Bener, gitu. Oke. langsung bahkan nggak ada genteng kayu gitu. Jadi Kalau makanya hujan? dibilang kontrakan kayu. Kalau hujan? Iya banyak yang bocor sih, tapi untungnya bagian kamar nggak bocor. Oke. Nah, jadi kayak Dan lantai pun nggak ada. lantainya masih lantai tanah. Tanah, ya. Jadi ya, kalau malam-malam ya. suka ada Orang dulu tikus kecil gitu. curut lewat gitu. Oh, dia tahu curut berarti dia. Terus? Terus habis itu kamar mandinya emang nggak ada penutup atas, jadi bener-bener langit aja langsung kamar mandinya gitu. Oke. Dan emang soalnya kontrakan itu punya Bu Haji gitu dan harganya emang terbilang cukup murah kayak 2 juta per tahun. Oke. Makanya kontrakannya seperti itu. Dulu mama kerja apa? Waktu untuk menghidupi kamu? Kamu Mama punya adek waktu nggak? itu kayak Atau sendiri? jual-jual baju gitu. Oh, Kayak kamu aku punya juga anak nggak- sendiri? Enggak, aku punya maksudnya kakak. punya kakak. Oh, kakak sama kamu bontot. Iya. Mama menghidupi 2 anak ini dengan Bener. berjualan baju. Iya. Berjualan baju yang dari rumah ke rumah. Iya deh kayak waktu itu kayak gitu. Aku masih kecil banget jadi nggak gitu ngeliat. Cuma aku tahu kayak bajunya kan yang kayak di plastik-plastikin gitu kan. Terus mama kayak pergi gimana gitu. Dijual-jualin. Maksim kesepakatan dan maksim simpati. Nah, di video tadi Usi bertanya, apakah betul pernah tinggal di rumah yang masih kurang layak? Terus Natasha menjawab, iya, rumah kontrakan yang tidak memiliki atap atau kalau datang hujan ya bocor, kecuali kamarnya. Nah, tuturan tersebut mengandung maksim simpati dan juga maksim kesepakatan. Karena ketika Andika dan Usi melontarkan pertanyaan kepada Natasha, Natasha tidak membantah sama sekali perkataan tersebut. Dan ia malah mengakui bahwa dirinya juga pernah tinggal di rumah kontrakan yang kurang layak huni. Ia juga mengisahkan bagaimana perjalanan hidupnya untuk meraih kesuksesan dalam karirnya.
gitu. Terus dari umur berapa kamu punya orientasi gue dari muda harus udah bisa sukses? Apakah memang mama yang menanamkan itu ke kamu? Biasanya kan orang tua suka gitu ya, kamu harus lebih sukses dari mama, kamu harus mulai ini apa segala macam buat masa depan kamu. Sejak umur berapa kamu Jujur mama aku tuh nggak pernah kayak gitu. Oke. Jadi aku juga bingung kenapa aku punya pemikiran kayak untuk aku dari kecil nggak pernah diajarin mama buat harus kerja. Mama nggak pernah yang kayak suruh anak-anaknya untuk harus bisa menghasilkan uang sendiri. Tapi emang dari kecil aku punya passion dan kebetulan passion aku itu disupport sama mama dengan kekurangannya mama. Tapi tetap mensupport terus. Sampai akhirnya aku syutingan aja aku masih kayak nggak peduli kayak aku dapat budget berapa atau aku syutingnya secapek apa dan dibayar cuma berapa, aku nggak peduli dan nggak mikirin uang sama sekali. Jadi emang di otak aku tuh nggak pernah ada pikiran bahwa aku pengen bayar uang sekolah sendiri, itu nggak ada sama sekali. Emang karena kamu suka? Emang bener-bener pure karena suka dan didukung sama orang tua. Maxim kedermawanan. Nah, tuturan dari Natasha Wilona kepada Andika Nunusi, ia menjelaskan bahwa selama ia berkarir dalam dunia entertain, dia tidak pernah memikirkan beberapa yang dia dapatkan. Dan dia selalu memotivasi dirinya untuk mandiri dan tidak membebani apa yang dikatakan orang tua. Sehingga dukungan orang tua lah yang membuatnya ia selalu bersyukur dan meraih kesuksesan dalam hidupnya. Dari sini terdapat di dalamnya Maxim kedermawanan bahwa ia tidak memikirkan uang untuk dirinya sendiri. Tapi secara kepribadian untuk anak seumur dewasa, kamu kelihatan dewasa ya, matang loh, bener-bener. Matang sebelum waktunya loh ini. Dari cara ngomong, maka tadi aku nanya kamu umur berapa sih? Dari cara ngomong kadang-kadang kita kan ketemu anak-anak umur 20, 22 kan kelihatan kan, gitu-gitu kan. Kamu tuh bener-bener kayak tertata banget. Apakah itu dari apakah dari background ini ya? Sendirinya kayaknya itu gak sih? Dengan perjalanan hidup dan semua yang dilewatin akhirnya kayak terbentuk dengan sendirinya. Teman-teman aku juga kadang suka bilang itu kok kayak ngomong sama aku kayak lebih tua gitu. Iya, makanya tadi aku nanya gitu. Kamu kayak lebih apa ya, ngomongnya tuh emang lebih tertata kalau aku nyebutnya. Ya, aku juga bingung sih itu kayak terbentuk dengan sendirinya deh. Pujian dan kebijaksanaan. Nah, tadi kan Andika berkata, backgroundmu ya sudah tertata dewasa. Terus Natasha menjawab, kayaknya sudah tertata dengan sendirinya deh. Nah, keterangan tuturan yang disampaikan oleh Andika dan Natasha Wilona terdapat Maxim pujian dan Maxim kebijaksanaan. Yang dimana ketika Andika memuji Natasha Wilona, Natasha menjawabnya dengan bijaksana bahwa sikap dewasa yang ia miliki sudah tertata lewat pengalaman hidupnya dan lingkungan yang telah membentuk diri Natasha. Terus ada ini nggak? Ada pernah terpikir nggak kamu? Mungkin anak-anak lain di luar sana seumur kamu tuh lebih punya hidup yang warna-warni lah ibaratnya. Kan usia-usia kamu lagi usia pengen ekspor, main gitu ya. Ya either itu main atau ekspor apapun yang dia ingin tahu. Sementara kamu harus fokus sama jalan yang udah kamu pilih. Ya even itu kamu suka, tapi pada akhirnya kan kamu kehilangan sebagian besar kegiatan anak-anak di usia kamu. Sebenarnya sih aku nggak pernah ngerasa kayak ada yang kurang atau missing gitu in my life, karena aku kayak ngerasa ya aku ngejalanin dengan happy dan mamaku selalu kasih tahu dari aku masih kecil bahwa hidup tuh pasti ada konsekuensinya dari apapun yang kamu ambil. Sama aja kayak misalnya saat kamu mulai merintis karir di usia muda, pasti ada hal lain yang dikorbankan nih. Makanya kayak waktu SMA aku homeschooling, ya kan. Tapi saat sekarang aku udah menikmati hasilnya, aku ngerti bahwa kalau aku nggak ngelewatin proses itu semua, aku nggak akan di posisi sekarang. Dan itu nggak merubah apapun sebenarnya. Karena di usia aku sekarang pun aku masih bisa ketemu teman-teman, masih bisa nikmatin hidup aku bener-bener nikmatin, masih bisa membahagiakan orang tua aku. Jadi kayak aku ngerasa ujung-ujungnya poin dalam hidup ini bukan tentang diri kita sendiri sih terkadang. Bukan cuma tentang kita harus happy, kita sebagai anak harus disayang, harus hidup berkecukupan, harus semuanya fine. Tapi gimana caranya jalan hidup yang kita lewatin ini kita lakuin dengan bener-bener happy, ikhlas. Nanti pada akhirnya kayak semua jadi lebih bahagia aja gitu. Kalau menurut aku. Tim kebijaksanaan. Keterangan tuturan yang disampaikan oleh Andika kepada Natasha Wilona mengenai perkembangan dirinya. Dalam hal pergaulan, Natasha Wilona memberikan jawaban yang benar-benar positif sehingga orang lain mendengarkan penjelasan dari Natasha Wilona benar-benar akan merasakan hal yang positif, di mana dengan pengorbanan yang diberikan sampai saat ini juga masih ia rasakan bagaimana hubungan pertemanan yang sebaiknya. Itulah disebut tadi Maxim kebijaksanaan. Nah, teman-teman semua yang kami banggakan,
Sekianlah presentasi dari kami dan penjelasan dari kami mengenai prinsip kesopanan atau kesantunan. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah yang kami sampaikan.